kenyataannya sampai beberapa hari yang lalu tetap masih akan membentuk muktamar. Jadi saya yakin bahwa hal ini bukan hanya karena kecengkalan, kata orang Madura itu cengkal, bukan hanya karena kecengkalannya sekjen, tapi juga ada beberapa yang di Idarul Aliyah, saya kira yang memang ingin menggiring Jatman ini supaya ada jarak dengan PBNU. Nah, oleh karenanya saya sebagai mudir Jawa Timur, saya sangat berterima kasih dengan keputusan PBNU pada hari ini yang telah menunjuk beliau Kiai Haris Shodiqah sebagai caretaker. Saya kira kita akan mendukung itu 100%. Kita tidak bisa bayangkan ternyata kemudian muncul juga ke permukaan sebuah fakta yang mengejutkan buat kita semua ya. Ternyata Abah Lutfi sampai hari ini masih ngotot untuk tetap mengambil alih Jatman, dan ini diungkap secara belak-belakan oleh Ketua Jatman Jawa Timur. Tidak perlu berlama-lama, ini kita simak videonya. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa salatan wa salaman ila yaumil sihab wa ba'd. Para kiai, para mursyid, al-qurama, al-fudla yang sangat-sangat kami muliakan, kami banggakan, beliau-beliau yang hadir, subhanallah, ada Kiai Kholwani, ada Kiai Said Aswari dari PBNU, ada Kiai Haris Shodiqah, begitu juga Sahibul Bait dan seluruh mursyid kiai yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Mohon maaf Kiai Al-Fakir Mustafa Badri Mastuki dari Pondok Pesantren Badri Tuja Bangsan. Dan pada waktu Muktamar 2012 saya masih di Malang di Al-Munawwariyah. Pada waktu itu saya sebagai ketua panitia lokal. Saya ingin sedikit mengurut tentang masalah asbabul wurud sebagaimana yang disebutkan oleh beliau-beliau tadi. Saya sebagai mudir Jawa Timur selama ini lurus-lurus saja sampai timbulnya kejadian-kejadian yang menurut saya itu adalah luar biasa, dan itu adalah memang diatur oleh Allah, yaitu dimulainya dengan beliau Kiai Kholwani Suwan kepada PBNU, dan kita berterima kasih kepada beliau menanyakan tentang masalah Jatman. Dan ketika di media sosial ribut tentang masalah PBNU mengundang Mustok, dan Idarul Aliyah pada waktu itu mengeluarkan surat edaran supaya tidak datang, saya pada waktu itu merasa malu. Akhirnya saya memberanikan diri untuk konsultasi dengan Sekjen Gus Saiful, dan alhamdulillah bisa berkomunikasi juga dengan Gus Yahya. Saya pada waktu itu minta agar supaya yang diundang tidak hanya pengurus Uskal seluruh Indonesia, tapi juga pengurus Idarul Aliyah walaupun sudah dipensiunkan. Saya pada waktu itu dimintai jaminan oleh Ketua Umum Gus Yahya dan Gus Ipul, apakah bisa menjamin Aliyah bisa datang. Alhamdulillah kami konsultasi dengan Habib Umar Mutahar sebagai Mudir Am, konsultasi dengan Katib pada waktu itu, alhamdulillah. Dan akhirnya terjadilah pertemuan yang ada di Hotel Bumi Surabaya, dan alhamdulillah pada waktu itu dihadiri oleh 3 belah pihak. PBNU yang hadir pada waktu itu adalah Kiai Haji Zulfa Mustafa, dan wakil sekjen adalah Kiai Haji Lukman. Insya Allah Uskal seluruh Indonesia pada waktu itu 17 mufti yang hadir pada waktu itu. Dan kita semuanya sepakat bahwa permasalahan Jatman kita pasrahkan ke PBNU. Dan alhamdulillah kita penasaran menunggu, dan pada siang hari ini Kiai, alhamdulillah kami sangat bangga sekali dengan keputusan yang disampaikan oleh beliau tadi, Katib Am, yang sangat-sangat luar biasa. Tentang apa yang disampaikan oleh Kiai Haris Shodiqah, yaitu tentang masalah unggah-ungguh, kami ingin sedikit menyampaikan pengalaman Kiai, karena Al-Fakir juga alhamdulillah mengalami itu. Setelah acara di Bumi Surabaya, kita pada waktu itu suan kepada Rais Am Kiai Haji Miftahul Ahya secara umum, tapi alhamdulillah pada waktu itu akhirnya ada perjumpaan pembicaraan empat orang pada waktu itu, Kiai Miftahul Ahya, Kiai Zulfa Mustafa, Rais Am Habib Umar Mutahar, dan saya sendiri Mustafa Badri.
Nah, pada waktu itu sebagai mudir Jawa Timur, kita ngomong pada waktu itu yang dibicarakan itu adalah tentang masalah adat, tentang masalah unggah-ungguh. Subhanallah, luar biasa, PBNU melalui Rois Am tidak kurang menjaga adab unggah-ungguh kepada Maulana Habib Lutfi. Alhamdulillah pada waktu itu akhirnya diutuslah yang namanya Gus Tajul bin Kiai Usman Al-Ishabi, dan pada waktu itu saya juga diajak untuk mengadakan pendekatan khusus kepada Habib Lutfi di Pekalongan. Sebagai catatan, pada waktu pertemuan silaturahim di Surabaya, terus terang saja Kiai, yang paling keras berbicara pada waktu itu adalah saya Al-Fakir. Dan bisa ditanyakan, dan saya langsung pada waktu itu menukik kepada sekjen. Saya ngomong di depannya, karena saya memang tidak senang untuk berbicara di belakang. Karena apa? Karena saya ingin menjaga Maulana Habib Lutfi, bahwa semuanya itu atas husnudzon saya adalah kelakuan Profesor Masudi. Saya pada waktu itu ngomong langsung. Nah, setelah ditugasi Gus Tajul ini, akhirnya kita diminta oleh Kemtul Ahyar pada waktu itu untuk suan kepada Maulana Habib Lutfi. Kita suan ke sana, bahkan Gus Tajul pada waktu itu, karena saya juga tidak mau terlalu jauh, saya cuma menemani. Gus Tajul pada waktu itu suan dan ketemu dengan Idarah Aliyah yang pada waktu itu, mohon maaf ya, memang sudah mau membuat rapat untuk bikin panitia utama. Gus Tajul pada waktu itu ngomong agak keras. Setelah itu beliau juga ngadap ke Maulana Habib Lutfi, dan kita tunggu reaksinya bagaimana. Ternyata sampai 2-3 hari kemarin, ternyata Aliyah masih tetap ngotot tidak mau memasrahkan semuanya itu kepada PBNU sesuai dengan kesepakatan yang ada di Surabaya. Jadi dari hal ini saja itu sudah kelihatan bahwa kita sebagai Gusto tidak pernah mau berbicara tentang masalah pribadi-pribadi. Kita ini insya Allah akan tahu mana adab kita. Sebagaimana yang diajarkan oleh Kiai Miftahul Ahyar, beliau sangat menjaga unggah-ungguh sampai suan. Tapi kenyataannya sampai beberapa hari yang lalu tetap masih akan membentuk muktamar. Jadi saya yakin bahwa hal ini bukan hanya karena kecengkalan, kata orang Madura itu cengkal. Bukan hanya karena kecengkalannya sekjen, tapi juga ada beberapa yang di Idarah Aliyah, saya kira yang memang ingin menggiring jamaah ini supaya ada jarak dengan PBNU. Nah, oleh karenanya saya sebagai mudir Jawa Timur, saya sangat berterima kasih dengan keputusan PBNU pada hari ini yang telah menunjuk beliau Ki Haris Sodaqah sebagai caretaker. Saya kira kita akan mendukung itu 100%, karena bagaimanapun juga Jatman itu adalah amanah daripada aulia-aulia kita. Jatman ini bukan berbicara tentang masalah personel, tapi ini adalah amanah daripada aulia-aulia ashabut turuq. Nah, oleh karena jangan sampai hal ini kita rusak. Jangan sampai lagi ada terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, oleh karenanya kami akhirnya memasrahkan itu kepada PBNU, dan tentunya kami sam'an wa ta'atan kepada apa yang akan diputuskan oleh PBNU. Nah, oleh karenanya kami minta agar supaya segera diputuskan tentang masalah kepengurusan caretaker. Begitu juga kita diminta oleh beliau agar supaya kita istiqomah. Insya Allah kita akan istiqomah ya. Saya teringat dengan dawuh Al-Imam Al-Mawardi, "Inda taqallubil ahwal tujad jawahirul hijab." Ketika ada gonjang-ganjing di dalam masalah Jatman ini, saya yakin akan muncul mereka-mereka yang kualitasnya seperti permata. Alhamdulillah beliau-beliau yang hadir di antara kita, begitu juga jenengan semuanya, pengurus Gusto, baik Rais dan Mudir, bisa hadir. Saya yakin jenengan semuanya adalah permata-permata yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan Jam'iyah Ahlul Thariqah Al-Muqtabarah An-Nahdiyah. Dan yang terakhir Kiai, kami akan mendukung 100% apapun keputusan PBNU, dan segera kita tentukan muktamar, dan sesuai dengan yang diminta oleh Profesor Dr. Ki Haji Muhtaram, muktamar ini akan kita adakan di sini Kiai, karena beliaulah orang yang pertama kali meminta agar supaya diadakan di sini, dan kita juga akan tabarukan kepada Kiai Wahid Hashim, begitu juga dengan Pak Hashim As'ari.
Saya kira itu saja Kiai yang bisa sampaikan dari Jawa Timur. Jadi saya kira kita tidak usah flashback lagi. Monggo kita tatap ke depan, kita tentukan bagaimana agar supaya kita bermuktamar dengan baik. Semua kehormatan beliau-beliau para ulama harus kita jaga, karena itu adalah ajaran dari muassis Jam'iyah Thariqah Al-Muqtabar Al-Nahdiyah. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan Kiai. Hadzanallahu wa iyyakum wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian monggo Rio. Sebab itulah saya kira memang yang dibutuhkan hari ini benar apa yang disampaikan oleh Ketua Jatman Jawa Timur. Bagaimana supaya seluruh orang istiqamah untuk tetap mengawal apa yang menjadi kebijakan-kebijakan PBNU ke depan terkait soal Jatman ini. Dan memang sudah sangat layak secepatnya dilakukan muktamar untuk mengisi kekosongan kepemimpinan. Karena kalau semakin lama dibiarkan seperti ini, maka ini juga akan memberikan ruang bagi orang lain untuk selalu bermanuver yang memang mereka pada prinsipnya berupaya untuk mengambil alih Jatman. Dan saya kira tidak sampai di situ. Agenda besar daripada orang-orang kelompok Lawi ini adalah bagaimana mengambil alih Nahdlatul Ulama. Tetapi memang harus dimulai dari Jatman. Karena itu sahabat-sahabat sekalian ya, para orang tua kita. Kami sangat berharap beliau-beliau semua betul-betul untuk kali ini menghindari yang namanya husnuzon ya terhadap Abah Lutfi. Kenapa? Karena kita sudah melihat seluruh jejak-jejak atau kelakuan-kelakuan beliau sudah sangat jauh dari apa yang kita harapkan bersama, dari apa yang kita bayangkan selama ini tentang beliau, betul-betul bertolak belakang. Sehingga paparan dari Ketua Jatman Jawa Timur ini semakin memberikan referensi kepada kita semua betapa Abah Lutfi Bingiyah ya adalah orang yang sangat ambisius. Dan yang namanya ambisi itu pasti ada saja agenda-agenda di belakangnya, yang saya kira hari ini kita sudah bisa memprediksi bahwa pada prinsipnya, pada ujung-ujungnya adalah PBNU yang disasar. Apalagi kita tahu bahwa Abah Lutfi Bingiyah ya juga sudah pernah berupaya merubah sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama, dan itu juga sudah sangat viral ya. Jadi memang kelihatan ambisinya mereka ini. Saya kira demikian sahabat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.